Selamat malam, Ibu Feni. Selamat Pak malam Bu Arta. Tarigan jadi observer kami ya malam ini. Selamat Ya, malam selamat Bu datang di Tati. session ini. Apa kabar? Gimana kesibukannya hari ini, Ibu? Kabarnya kabar baik, luar biasa. Untuk kesibukannya masih tetap berlanjut dengan sesi kuliah untuk matrikulasi. Gitu Bu Arta. Wow. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching. Uh, uh, Kalau coaching itu kan kita pasti uh, bicara memfasilitasi ibu untuk mencapai tujuan dengan langkah dan sumber daya yang diperlukan nanti. Apakah ibu sudah boleh kita mulai? Sudah siap? Boleh Bu. Oke, Siap. saya saya akan berkomitmen untuk mendukung ibu, mendengarkan cerita Ya, ibu, sekaligus bertanya hal-hal yang perlu berkaitan dengan ke sana. Siap ya, Bu? siap Bu. Nah, nanti barangkali di dalam perjalanan percakapan kita 1 jam ini, kalau saya pikir ada sesuatu yang perlu diluruskan, saya kasih tanda begini, boleh Ibu? Ya, Boleh. senang. Saya tahu Ibu Feni adalah ibu yang sangat committed, yang sangat fokus untuk belajar, dan sekarang sedang ngambil S2 ya Ibu ya. Ya, Profesi Bu. oh, profesi, Profesi. profesi. Ya, Wah, sudah S2 profesi lagi Pak Tarigan. Jadi ini luar biasa. Saya yakin apapun nanti tujuan Ibu, pasti Ibu tidak hanya sekedar bicara, tapi sungguh-sungguh mau melakukannya. Begitukah Ibu Feni? amin. Amin Saya Bu. yakin, saya yakin Ibu pasti bisa. Nah, eh, di pikiran Ibu pasti sudah ada tujuan yang ingin mau dibagi, begitu Ibu? Ya, betul Sudah. sekali Bu. Oke. Nanti kalau sekiranya Ibu butuh, apakah Ibu mau ada feedback juga kami akan kasih kalau Ibu berkenan, Ibu maukah? Boleh. Ya, kalau gitu kita mulai saja ya Ibu ya. Oke, Siap. kita, kita masuk kepada tujuan daripada pertemuan kita ini. Iya. eh Ibu Feni, tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam waktu dekat ini? Oke. Tujuan yang ingin saya capai dalam waktu dekat ini adalah saya ingin berhasil sukses dalam proses perkuliahan yang ada. Karena mengingat kan berbeda saat ini Bu dengan proses kuliah yang waktu-waktu yang lalu. Karena Hmm, banyaknya kesibukan pastinya. Kemudian eh, untuk profesi psikolog ini kan saya harus mengulang kembali ilmu psikologi yang waktu tahun 2000 berapa itu 2003 saya lulus S1. Nah, sekarang wah. baru saya mau ngambil profesinya. Jadi ini akan di-adjust kembali nih tentang insight psikologinya ini, Bu. Makanya dalam 1 bulan ini kami diberikan matrikulasi karena ada dari berbagai macam latar universitas, kemudian dari lama fresh graduate-nya. Jadi itu yang mengakibatkan saya mengambil tujuan untuk percakapan coaching kita di malam hari ini tentang saya berhasil dalam proses perkuliahan untuk mengambil program profesi ini, Bu. Oke, apakah yang Ibu maksud adalah dalam matrikulasi 1 bulan ini, itukah yang Hmm. Ibu ingin berhasil? Untuk seluruhnya, Bu. Proses Oh, perkuliahan untuk seluruhnya. oke. Sekarang kan saya mengatakan spesifik gitu ya, Ya, berwaktu, berjangka, bisa dicapai. Apakah Ibu mau fokus untuk 1 bulan matrikulasi ini? kalau untuk matrikulasi enggak sih, Bu, karena matrikulasi kan tidak ada penilaian yang secara Oh, otomatis dia akan lulus. Yang pastinya di oh, semester awal ini, Bu. Karena oke, mengingat kalau semester awal ini kan yang paling banyak untuk pengenalan alat tes, interpretasinya, itu yang paling basically ini adalah di semester 1. Gitu, oke. Bu. Jadi Ibu ingin sukses di semester 1 ini setelah Iya, matrikulasi. Oke, iya kalau betul. sekiranya itu nanti nada nilai,
Ada berapa Mm-mm. mata kuliah dan ibu mengharapkan nilainya berapa tiap-tiap mata kuliah itu? Oke, kan dia ada 4 mata kuliah Bu yang udah Ya, dimasukkan ke KRS kemarin. Nah, saya sih awalnya sih berpikir bahwa ini bukan lagi tentang nilainya, tetapi tentang yes, saya harus lulus aja sih. Karena buat saya target itu sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang ya, lalu sih prinsipnya untuk nilai itu wajib bagi saya pribadi. Tapi kalau sekarang itu udah lulus aja itu udah saya udah puas. Yang penting oke. janganlah dinilai C atau D, nilai B lah gitu, Bu. Oh, jadi minimum ibu akan lulus di 4 mata kuliah itu Ya, dengan nilai B, betul. Iya, begitu. iya, betul, Bu. Oh, rata-rata B. Nah, eh, ada nilai A juga kan Ibu ya, cukup tinggi ya. Menurut Ibu, kalau skala 1 sampai 10 dalam mencapai angka B, kira-kira Hmm. Ibu sekarang di angka berapa untuk bisa lulus B? Karena saya belum tahu ini polanya seperti apa, saya juga belum tahu Ya, dosen-dosennya karakternya seperti apa. Jadi kayaknya baru dini angka 1 sih Bu. wih, Kan ini kan baru, 1? saya belum. Iya, karena Wow, saya belum ada gambaran seperti apa perjalanan wow, yang akan saya lalui. Jadi kayak kayak buta ini Bu. Nah, tapi kalau di sesi oh, matrikulasi ini udah ada beberapa dosen yang udah kelihatan sih karakter mereka seperti apa. Ada yang tegas, tapi ada juga yang keibuan yang mengerti hmm, keberadaan mahasiswa, apalagi yang kami yang udah berusia 40 tahun ke atas itu ada yang dosen yang mengerti, tapi ada juga yang tidak, Bu. Jadi, nah, oh. belum tahu pasti apakah mereka akan masuk mengajar di semester awal ini atau tidak, gitu, Bu. Yang ikut matrikulasi belum tentu mereka mengajar di semester 1. Iya, Begitukah? betul. Karena kan, iya, karena banyak banyak alat tes yang dimatrikulasi ini yang kami pelajari. Hmm. Jadi eh, tidak ada juga yang tidak mengajar di matrikulasi tapi yang bisa jadi muncul di saat sesi Oh, perkuliahan. Nah, itu yang oke. saya belum tahu pasti sih, Bu. Apakah nilai 1 itu bukannya membuat Anda semakin agak ketar-ketir begitu? Apa enggak itu terlalu rendah buat seorang Feni yang sudah S2, yang juga sudah pengalaman? Buat saya sih apa dikasih 1 dulu biar saya untuk sebulan ke depan itu berpacunya nggak terlalu ngos-ngosan gitu, Bu. Gitu ya. Takutnya takutnya standarnya sudah di ekspektasinya udah besar dan ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Nanti malah akan muncul masalah berikutnya. Takutnya saya belajar ilmu psikologi kok saya yang jadi sesuatu dan lain hal gitu, Bu. Oh, Gitu. wow. Digunakan dulu standar-standar yang minimal sehingga pada akhirnya ya ketika dapat nilai ya di atas 3 4 itu ya udah bersyukurlah kepada Tuhan karena mengingat banyaknya apa kegiatan, banyaknya aktivitas baru yang paling utama ini Bu, mama mertua saya itu lagi sakit memang. Oh, jadi, Ya, jadi eh, aktivitas biasanya kan waktu kemarin itu mama banyak sekali bantu saya untuk melaksanakan aktivitas rumah tangga seperti masak oh, gitu. Nah, oke. saat ini kan mama udah nggak bisa lagi beraktivitas yang lebih, makanya saya harus turun tangan langsung dari bangun pagi itu sampai malam bagi tugas ke anak-anak yang lain, yang kecil-kecil yang bisa mereka handle, yang untuk masalah masak itu ya belum diserahkan ke anak-anak sih. Ya, itu yang paling utama. Oke, coba kita gambarkan ya. Ibu merasa ibu di angka 1, eh, Iya, ibu mengatakan membuat ibu untuk lebih sungguh-sungguh belajar. Begitukah? iya, Itu betul, 1. betul. Oke, sekarang ibu mengatakan eh, ibu mertua sedang sakit yang biasanya bisa bantu untuk urusan Iya, rumah.
Sekarang ibu lagi Ya, sakit, berarti ibu harus lebih sibuk lagi. Bangun ya, lebih pagi, mungkin tidur lebih ya, malam, begitukah? ya, betul sekali, Bu. Wow. Nah, ini berarti ada masalah ini ya, Bu ya. Nah, itulah yang waktu Nah, kemarin itu waktu di saat sesi permainan akhir itu kan ditanya oleh Coach ya, Istoto, itu manajemen diri atau manajemen waktu? Ya saya yes. ngomongnya manajemen waktu karena saya harus mengatur waktu, ternyata salah. Harusnya manajemen diri. Ya, saya mengatur waktu, jadi diri saya yang mengatur waktunya. Seperti itu, Bu. Wow. Insight juga itu pernyataan Pak Istoto ya. Ah, betul, betul. Nah, Nah, selama ini kan pemikiran saya bahwa manajemen yang harus saya laksanakan yaitu manajemen waktu. Saya mengelola waktu. Ternyata menurut pemahaman saya, apa yang disampaikan oleh Coach Istoto itu tentang manajemen waktu yang saya sampaikan itu keliru, bukan manajemen waktunya, tetapi manajemen diri saya yang harus di-manage. Seperti itu sih, Bu. oke. Nah, kita petakan situasinya sekarang mertua tidak Mm-mm. bisa bantu. Ya, Berarti itu berarti ibu tambah sibuk, ya kan? Tambah harus berarti harus mengelola diri. Eh, Masalah apa yang yang timbul karena mertua tidak bisa bantu kerjaan di rumah? yang masalah untuk masa itu sih, Bu. Kan kalau masak kan otomatis kalau hari sekolah, hari kerja itu Senin sampai Jumat kan anak-anak kan harus sarapan pagi. Hmm, Kalau hari Sabtu sama Minggu kan itu kan waktunya bisa bisa bangun lat, oke. agak sedikit lat karena tidak ada yang harus dikejar. Tapi kalau Senin Hmm. sampai Jumat kan secara otomatis kan saya harus masak untuk mereka sarapan pagi, kemudian masak untuk mereka bawa bekal ke sekolah. Oh, Gitu sih, Bu. oke. eh, Supaya itu bisa termanage ya. Sekarang udah ketemu Mhm. masalahnya. Supaya itu bisa termanage sarapan pagi siap bawa bekal Senin sampai Jumat. Bagaimana Ibu mengelola diri Ibu supaya itu berjalan tapi juga pekerjaan yang lain bisa jalan. Apa yang harus Ibu lakukan? Yang pasti yang pertama saya mesti manage diri itu dari waktunya, Bu. Bangun pagi, Hmm, memang biasa saya bangun jam 4. Nah, di jam 4 pagi. pagi waktu ya, jam 4 Wow. pagi jadi saya punya saat teduh itu 1 jam dari jam 4 pagi sampai jam 5. Jadi 30 menit saya baca Alkitab, 30 menit saya doa. Setiap Selesai dari pagi. itu ya setiap pagi. Wow. Luar biasa nih Bu Feni ini. Ya Pak Terima Tarigan kasih, ya. Bu. Ya. Oke, Karena terus? pesan karena pesan dari Bapak Rohani saya, mendingan kamu bergelut di dalam doa daripada kamu bergelut dalam masalah. Jadi Oke. mendingan saya bergelut di dalam doa daripada saya bergelut di dalam Hmm. masalah, Bu. Kalau saya bergelut di dalam doa kan saya komunikasinya bareng Tuhan. Kalau saya bergelut dengan masalah, saya bermasalahnya dengan manusia dan itu rawan itu. Dampaknya Oh, itu menyebar ke kanan, ke kiri, atas dan bawah oh, wow. gitu. Nah, Jadi berarti jam setelah Ibu saat teduh dan doa baca mm, Alkitab, berarti jam 5 Ibu baru mulai bekerja, ya begitukah? aktivitas ya betul. Oh, Jam 5 itu kalau kalau mama sehat itu biasanya saya olahraga pagi 30 menit, Bu. Gitu. oh, Saya oke. apa treadmill 30 menit. Nah, karena mama udah nggak bisa lagi bantu-bantu yang berat-berat. Jadi saya yang langsung turun tangan mulai dari apa menyiapkan sarapan, bekal itu saya siapkan semua. Jam Nanti di berapa jam Ibu 6 pagi, berangkat dan anak-anak? jam 6 pagi itu saya persiapan, mandi, Ya, dandan dan lain sebagainya. Paling lambat itu jam 6:25 itu saya harus keluar ya, dari rumah. Anak-anak juga harus keluar dari rumah bareng oke. suami. Berarti Ibu punya waktu 1 jam mempersiapkan Iya, makanan, bekal, iya, termasuk sarapan pagi, begitu? iya, betul, betul, Cukupkah itu? betul, Bu. Cukup, Bu. Itu Oh, udah hampir sekitar 3 minggu ini itu udah bisa.
sudah lancar itunya perjalanan Iya, 1 jam. Nggak mudah juga iya, loh mempersiapkan sarapan sama bekal 1 jam udah. iya. eh, Yang instan-instan aja, Bu. Yang simpel-simpel. Kayak hmm, telur digoreng, apa di ikan di saus, kemudian dibuat apa tahu tempe digoreng sama tepung bumbu. Itu yang anak-anak suka ya. cukup 1 jam, begitu kah? Cukup, Oke. cukup. Nah, berarti masalah berkaitan dengan ketidakhadiran mertua untuk siapkan ini eh, terselesaikan. Ya, Oke. Nah, Ibu tadi saya concern karena Ibu kan di angka 1 tadi. Oke. ya. Bagaimana lagi Ibu harus mengelola diri Ibu supaya lulusnya itu bisa tercapai? Apalagi masalah yang Ibu hadapi? Tugas-tugas itu, Bu. Kan kami Hmm, kan di matrikulasi ini kan harus kan ada tugas. Nah, tugas itu ya, kami cari testi untuk dites menggunakan alat oke, tes. Nah, itu kami ada bertujuh, itu ya, udah mulai. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman karena kita semua ini kan sibuk pada sibuk. Jadi kita harus ya. bersepakat menyiapkan waktu, menyiapkan yang akan dites, testinya. Karena beda-beda kan, Bu. Kalau alat tesnya untuk anak-anak, itu digunakan ke anak-anak. Harus dicari Itu testinya masih dalam anak-anak. rangka matrikulasi, Iya, belum betul. kuliah, Iya, betul. belum. Betul. Oh, berarti tugas-tugas untuk bersama dengan Testi, dengan teman-teman angkatan tadi itu apakah Mm-mm. tetap masih masalah atau sudah terselesaikan? Sejauh Sejauh ini sih sudah terselesaikan karena kami Oh, komunikasi, Bu. Jadi udah ada pembagaian PIC untuk misalnya kalau jenjang SD, anak SD, PIC-nya siapa. Jenjang SMP, hmm. karena saya guru SMP jadi PIC-nya saya. Kalau untuk yang bekerja pendidikan S1 itu Oh. ada teman saya yang doktor itu beliau yang jadi PIC. Jadi Jadi dibagi-bagi, artinya Bu. kalau setiap PIC bertanggung jawab menyelesaikannya itu langsung di-share ke kelompok, begitu kan? Kami sama-sama Bu, bareng-bareng untuk tesnya itu Oh, bareng-bareng. Jadi PIC cuman penanggung jawab untuk mempersiapkan testinya dan hmm. tempatnya. Sedangkan untuk mengetes itu kami semua bareng-bareng, ngetes bareng-bareng. Karena kan harus ada videonya, harus ada dokumentasi fotonya, ada psikolog Wow. pendamping yang menemani kami, gitu Hmm. Bu. Berarti repot juga ya Ibu ya, sama Gitulah Bu. seperti ini. Oke. Ya. Nah, eh, dari langkah-langkah pemberesan tugas-tugas tadi, adakah menurut Ibu yang evaluasi beberapa saat ini, adakah langkah-langkah yang memboroskan waktu? Sejauh ini sih nggak ada, Bu. Karena semua waktu itu saya atur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang akan terjadi miss, Bu. Maksudnya kalau kalau misalnya targetnya harus selesai di hari ini, saya harus Hmm, pastikan itu diselesaikan hari ini. Nah, kayak waktu kemarin itu kan saya kan ngambil untuk tes itu permainan akhir itu kan di hari Selasa. ya. Nah, karena saya udah schedule kan itu apa jadwal saya sedemikian rupa. Tapi puji Tuhannya itu Coach Hmm. Intan itu hubungin saya untuk pindah ke Oh, hari Senin. Memang ada dampak negatif dan positifnya sih di saya. iya. Negatifnya adalah saya kayak terburu-buru untuk persiapan presentasinya Oh, gitu. ya, 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 Tapi ya. positifnya kan hari Selasa itu ada jemaat kami yang meninggal. Nah, Oh, kan kami kan saya sama suami kan koordinator Bu di gereja. Jadi itu tugas bagian kami berdua. Nah, di hari Selasa itu saya harus pimpin jadi MC untuk ibadah hmm, penghiburan. Nah, pemakamannya itu di hari Jumat kemarin baru. Jadi ya, setiap malam itu kami harus ada ibadah-ibadah penghiburan selama oke. jenazah masih ada. Nah, itu saya syukurinya di situ sih, Bu. Ada apa? Kalau saya nggak pindah di hari Senin, saya nggak bisa di hari Selasa. Takutnya jadi Iya, molor lagi. Jadi saya berpikir wow. bahwa sekalipun kita sudah mengelolanya sedemikian rupa, ada
kejadian-kejadian yang di luar perkiraan kita yang bisa terjadi. Nah, kalau saya tidak meresponi apa yang diminta oleh Coach Intan, bisa jadi saya belum selesai sih tugas saya. Seperti itu Wow. sih, Bu. Sejauh ini tugas-tugas itu on schedule kah? Sejauh ini yang apa yang saya buat itu sih on Ya, schedule. Iya, on schedule. Jadi kayak misalnya saya mau ikut misalnya BIMTEK gitu. Saya harus pastikan itu targetnya itu kan ada alurnya, Bu. Ada ya. deadline-nya. Nah, kayak kemarin itu saya kan ada mengikuti BIMTEK, anak kesulitan Hmm, belajar. Nah, ada deadline-nya. Jadi saya memanfaatkan sela-sela waktu, oh kira-kira ini jam dari jam sekian ke jam sekian itu waktu lowong itu saya harus buat apa ya? Supaya tidak oh, ada yang terlewatkan. Sehingga semua aktivitas itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian hmm, tidak ada satupun misalnya dari anak, dari suami, dari mama, dari sekolah yang kayak terbengkalai gitu, Bu. oke. Tapi Yang semua saya bisa. maksud adalah Ya, tugas-tugas yang Ibu katakan tadi karena itu Ibu agak cukup stretch dengan waktu. Sejauh ini tugas-tugas itu masih on schedule ya? masih, Bu, masih. Oh masih ya. Berarti masalah seputar tugas itu eh, sudah bisa terhandle. Ya, Oh, sudah. betul. Oke. Ini ibu kan seorang pekerja, ibu rumah tangga. Pelayanan di gereja ini ada pelajaran coaching. Kita ini lagi mulai sibuk juga. Ibu bilang ibu BIMTEK, ibu lagi kuliah seperti ini. Ada Hmm. lagi masalah yang ada di pikiran ibu yang barangkali bisa mengganggu pencapaian nilai lulus untuk kuliah. Saya pikir sih nggak ada sih, Bu. Sejauh saya menganggap bahwa life must go on, dinikmati, disyukuri, itu Wah. saya rasa aman-aman aja sih. Karena bagi saya itu saya harus manage di pikiran selain dari manage diri Hmm, untuk mengatur waktu, berikutnya manage pikiran karena kalau saking banyaknya aktivitas kemudian saya jadi stres, berpikir ini berat, maka itu akan jadi hmm, berat, Bu. Jadi kalau saya wow. ya saya pikir santai aja ya kalau makanya saya tidak menaruh ekspektasi yang lebih untuk nilai di perkuliahan ini karena saya berpikir bahwa banyaknya aktivitas. Kemudian Ya. banyaknya, pekerjaan yang harus saya selesaikan, makanya saya tidak ada ekspektasi yang lebih. Lulus itu udah puji Tuhan. Karena Oh, target saya tahun wow. depan Desember itu saya udah kelar. Jadi, Oh, gelar sebagai psikolog itu sudah saya raih dengan sehat, sejahtera, dan bahagia. Itu aja sih, Bu. Desember 2025. Iya, Oke. betul sekali. Ada yang menarik tadi Ibu bilang berkaitan Mhm. dengan bagaimana Ibu mengelola pikiran. Stage apa yang apa yang Ibu lakukan supaya Ibu tetap pada stage yang bagus sehingga pikiran itu tetap positif, bersemangat. Apa yang Ibu masukkan ke pikiran Ibu? Bahwa ini harus saya terus lewati, saya bisa dan saya mampu untuk melewati ini. Karena saya sudah ketiga kalinya ini untuk kuliah, kemudian Oh, saya sudah melewati proses pendidikan guru penggerak yang kata orang, tanda kutip sih Bu, kata orang ya, saking banyaknya tugasnya itu jadi ya. seperti ada yang beberapa teman-teman guru yang nggak mau ikut. Wow. Malah jadi begitu. Padahal ibu mampu Iya, menyelesaikan tugas-tugas sebagai guru iya, penggerak. iya, Sudah lewat? betul. Jadi Atau masih sedang udah jalan? lewat. Udah Oh, lewat, sudah udah lewat. lewat setahun. Jadi Oh, itu jadi kayak state sih yang sulit aja saya bisa, pasti ini saya bisa. Kalau yang kemarin saya bisa, oh, kalau kemarin Tuhan udah tolong saya, pastinya saat ini juga pasti Tuhan tolong juga saya. Gitu sih, Bu. oh. Jadi karena ibu kemarin berhasil mengelola diri untuk tugas-tugas penggerak itu, yang orang bilang Hmm, sulit gitu ya. eh, iya, Ibu ingat itu yang membuat ibu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan ini, meskipun sibuk iya, juga. betul sekali, Bu. Wow, Betul. ini kita salut ini sama Ibu Feni ya. Luar biasa nih Pak Tarigan.
Kita harus belajar ini dari beliau ini. Ya, menurut Ibu, siapa yang berkepentingan mendapatkan manfaat bila Ibu nanti berhasil lulus dapat nilai B di semester 1? Pastinya yang pertama saya dong, Bu. Oh, Dapat manfaatnya yang pastinya yang pertama saya. Karena itu jadi semacam acuan buat saya bahwa di usia saya yang ke-43, di banyaknya kegiatan, hmm, di situ saya ternyata bisa untuk melewati semester awal yang notabene adalah semester yang memicu adrenalin ya, sekaligus memicu untuk semacam tantangan untuk apakah hmm, saya bisa atau tidak bisa. Itu jadi acuan buat saya. oke. Gitu sih, By Bu. the way, perkuliahan mulainya bulan berapa ya, Bu? Bulan September, bulan depan tanggal 9. Oh, September tanggal 9 perkuliahan dimulai. Let's talk about action plan ya Ibu ya. Oke, Kita oke. fokus gimana supaya nanti nilainya minimal B untuk Ya, mulai September. Ibu tadi menghadapi 4 mata kuliah, begitu kan Ibu ya? ya, betul. Oke. Eh, apa yang Ibu lakukan supaya 4 mata kuliah ini eh, Ibu bisa dengan cepat mengikutinya. Pastinya Ini kita bicara hadir. action plan ya. Ya, Ya, hadir. Yang pertama hadir, hadir oke. perkuliahan. Nah, kalau saya Bu biasanya saya tipe orang yang apa yang disampaikan oleh dosen itu saya harus catat Bu. Karena Oh, kalau saya tidak mencatat, bagus. ada yang terlewatkan Bu. Hmm. Kayak ketika nanti ditanya saya jadi bingung kalau nggak dicatat. Tapi kalau catat minimal saya tahu titik letak. Oh, catatan itu saya tulis di bagian mana gitu. Oh, Ketika ditanya saya bisa oke. jawab, oh saya tahu, oh iya ini ada di sini. Kayak kemarin tuh yang ditanya oleh Coach Utoro itu saya nulis sih itu yang apa Ya, partner dari Peduli, ya. apa dukung, tanya dan Attitude-nya ya. iya. Ya, Itu ya. saya tulis, saya punya catatannya, saya tulis itu. Eh, Cuman yang terakhir yang pertanyaan untuk suasana, kayaknya nggak hmm. ada sih di catatan. Saya cuma nebak aja. Saya Oh, cuma nebak, iya, saya nebak aja itu yang ekspresif, ekspresi. Karena memang ya, jujur tidak ada di catatan dan saya sempat ngulang lagi pertanyaan dari coach coach Utoro itu. ya, Saya cari di rekaman-rekamannya beliau dan ya. memang nggak ada sih di situ. Oh, wow. Ya Jadi nggak Ibu ada kemarin sih saya. melakukan evaluasi terhadap ujian kita kemarin. Malah Iya, nggak karena ada. iya, saya Oh, mendapati nggak ada sih yang pertanyaan dari Coach Eutoro itu tentang skill pasangan. Kan ya. pertanyaannya skill untuk pasangan dukung, saya tahu bahwa itu, tapi saya cari ingat itu di mana ya saya buka catatan. Bentar ya Coach, saya bilang, bentar ya Coach. Nah, Beliau kan kasih clue dukung ya. peduli. Oh ya, saya langsung nyambung. Dengar, hadir, Oh, tanya penasaran dan beliau tanya pertanyaan terakhir itu. Kalau untuk suasana apa skillnya? Saya bingung oke. karena memang nggak ada di catatan saya memang jujur nggak ada. Saya Oke. cuma nebak aja. Ibu berarti dari pengalaman Ibu waktu di coaching ada aja memang tidak tertulis di catatan. Pertanyaan saya, apa yang Ibu lakukan supaya catatan Ibu itu jauh lebih berkualitas? Jadi lengkap, komprehensif, dan Ibu kan mengatakan tadi kalau dicatat, saya ingat gampang. Apa yang Ibu lakukan supaya lebih berkualitas? Saya sering membuat semacam ada tanda-tanda, Bu. Kayak Hmm, gini sih saya. Jadi saya buat ini. Ada tanda-tanda merahnya. Gimana ya? Nggak wow, kelihatan sih. Ada ya, semacam eh, penanda khusus yang buat saya itu jadi saya ingat itu di mana titik letak saya oh, mencatatnya. Sehingga kalau dia kayak yang apa yang disampaikan Coach Utoro itu saya nyatatnya per kata di catatan saya.
Jadi Apa? makanya saya tahu pertanyaan beliau tentang skill itu nggak ada karena saya catatnya per kata dari beliau gitu. Oh, oh, Nah, oke. kalau yang di matrikulasi ini saya nggak bisa catat perkatanya karena Hmm, kami punya rekaman. oke. Kemudian yang harus saya lakukan itu mencatat by rekaman itu. Tetapi memang yang kenapa saya menaruh nilai satu karena yang tadi itu Bu, saya Hmm. belum ada waktu untuk mencatat apa yang disampaikan oleh dosen saya itu jadi kayak penilaian pribadi saya gitu. Oh, oke, oke. Nah, eh, berarti Ibu ini harus segera membuat catatan terhadap Ya, rekaman yang sudah ada, begitukah? ya betul, betul, Oh, betul sekali. kapan rencananya Ibu melakukan itu? Saya rencana ini kan ada waktu libur, Bu. Ya, 2 minggu ini setelah matrikulasi untuk masuk ya, perkuliahan. Nah, itu yang akan saya manfaatkan, Bu, di sana. Untuk mulai untuk buat mencatat catatan. secara, ya, administrasinya jadi lengkap. Gitu, Bu. Oke, oke. Apakah di Ibu juga diberikan detail daripada setiap mata kuliah, silabusnya? Belum sih, Adakah? Bu. Belum. Belum. Belum ada. Belum. Oh, apakah Ibu kepikir untuk mencari silabus dari 4 mata kuliah itu untuk memberikan Ibu apa namanya pemahaman? Oh, ini yang akan dipelajari. Mungkinkah itu Iya. dilakukan? Saya akan mencari itu, Bu. Mencoba mencari, tetapi melihat apa semacam pergerakan dari dosen-dosen saya kan bisa jadi silabus yang mereka gunakan itu bukan karena beda Bu antara masing-masing universitas itu beda untuk pemakaian alat tes Oh, mereka gitu. Jadi oh. kami harus mengikuti arahan dari apa yang disampaikan oleh dosen. Makanya saya menunggu untuk pas di mata kuliah itu untuk pada akhirnya tahu, oh langkah seperti apa sih yang harus saya jalani, yang harus saya Kapan ambil. Ibu bisa dapat silabus itu dari dosen? Mungkin di 1 minggu pertama ketika pertemuan awal. Oh, oke. Berarti setelah September 9. Ya, iya betul. Oh, oke. Nah, Ibu tadi mengatakan eh, hadir di perkuliahan akan membuat Ya, catatan yang lebih berkualitas pakai ya tanda-tanda. betul, Kemudian betul. Ibu akan juga cari silabus setelah tanggal 9 yang akan dibagi oleh dosen. Eh, Ya, ada lagi kah hal yang bisa dilakukan supaya ibu di awal ini eh, ibu lebih mantap. Jadi angka tadinya 1, katakanlah di minggu kedua udah menjadi 2, di minggu ketiga udah 3, di minggu keempat 5. Ada lagi kah yang bisa ibu lakukan sebagai action mungkin plan? mungkin apa kayak sharing dengan Hmm, psikolog-psikolog senior sih Bu oke. untuk dapatkan Maksudnya, ilmu tentang maksudnya apa itu, alat-alat Bu? tes, tentang mata kuliah yang keempat itu, bagaimana Hmm, bentuk yang mereka jalani waktu di perkuliahannya mereka. Baru hmm, yang berikut mungkin ya, sharing dengan psikolog-psikolog yang lulusan dari Untak, Bu. Kan mereka kalau lulusan dari Untak kan biasanya mereka tahu, oh yang dosen ini gayanya seperti ini, kamu harus oke. demikian gitu. Sehingga pada akhirnya kayak apa yang disampaikan Ibu mungkin di bulan pertama itu bisa naik jadi 2 Hmm, gitu. hmm. Ibu tentunya punya teman-teman, daftar teman-teman untuk bisa sharing eh, Ya, psikolog senior. ada Bu. Ada, Karena ada. bertepatan saya kan tergabung di dalam komunitas HIMSI Provinsi Oh, Sulawesi Utara. Jadi oke, untuk teman-teman kontak ke mereka itu ada. Kayaknya ya. yang waktu itu yang harus saya manage dengan baik sehingga ada momen di mana bisa sharing bareng mereka, Bu.
Oke. Apakah percakapan Ibu dengan para psikolog senior itu juga menjadi bagian dari catatan Anda? Iya, hal-hal yang mereka notice itu juga harus jadi notice buat saya. Karena apalagi yang Hmm. alumni Untak itu pastinya memberikan masukan yang sesuai dengan apa yang mereka alami ketika dalam proses perkuliahan di Untak. Tapi memang ada hal-hal yang dimana kami kan ini kan profesi ini kan baru yang angkatan kedua. Kalau Oh, yang oke. kalau yang 2 tahun kemarin itu masih S2, Bu. Jadi S2 Oh, tapi mereka langsung profesi oh gitu. ya Tapi ya kami udah bisa. Nah, makanya ya. kayak ini kan baru di angkatan 2, jadi kayak saya harus mencari semacam pola yang Hmm. tepat. Makanya untuk ekspektasi angka itu memang saya menaruh itu di ekspektasi satu biar kayak targetnya jangan kayak memacu gitu, Bu. Alat karena Ibu justru mencari polanya. Itu itu juga Iya, pekerjaan yang tidak mudah kan Ibu? iya betul, Bu. Ya. Betul. Kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya Ibu bisa membuat pola yang karena Ibu kan di angkatan kedua ini, yang Iya, masih angkatan kedua. Itu kan tidak mudah ya Ibu ya? Apa yang iya. kepikir sama Ibu untuk bikin pola ini? Yang pastinya pola ini kan kayak karena masih kabur, jadi Ya, karena belum jelas kan, Bu. Kalau mungkin kalau betul. saya udah masuk di perkuliahan 1 bulan pertama, saya sudah tahu ini saya harus seperti apa, pola yang harus saya buat itu seperti apa. Itu ini Oke. yang jadi tantangan ini ketika masih masih belum belum masuk ke perkuliahan. Tapi kalau mungkin udah masuk ke perkuliahan di minggu pertama itu kayak udah bisa tergambar sih, walaupun masih samar bisa tergambar sih langkah-langkah berikutnya seperti apa yang harus saya lakukan gitu, Bu. Oh, berarti setelah Ibu masuk, pola itu akan Ibu amati, begitukah? Iya, saya Oh, observasi dulu, saya amati oh, dulu sehingga di ya minggu kedua saya bisa mengambil langkah-langkah untuk menetapkan pola apa yang harus saya lakukan. oke. Adakah orang yang bisa bersama dengan Ibu mengamati pola ini sehingga polanya itu Pastinya jadi lebih benar gitu, Bu. Lebih bagus, lebih lebih pastinya benar ada, Bu. ada. Pastinya mungkin eh, teman sih, teman oh, teman yang teman. pada akhirnya jadi semacam yang sama-sama observasi sih. Untuk Jadi melihat mungkin dari kacamata saya mungkin beda dengan kacamata beliau. Memang di teman ya. saya yang seangkatan ini ada teman yang dekat sama saya. Oh, Tuh, wow. beliau Wow. tahun kemarin itu baru selesai doktor sih. Udah ikut doktor tapi dia oh, Iya, profesi psikolog belum ada ya. iya dia belum Oh, ambil. Iya, oh, wow, wow. Sekiranya ibu bisa membuat pola, ya itu mm, tidak mudah loh Bu, membuat pola bersama dengan iya, teman dekat tadi. Gimana rasanya Ibu? Apakah itu banyak akan membantu menyelesaikan masalah perkuliahan Ibu? iya. Pastinya akan membantu Bu karena dengan menemukan pola semacam ada apa eh, jalan untuk seperti ini akan menangani kayak kalau misalnya hasilnya A, berarti kalau saya harus persiapkan planningnya A, kalau Hmm, hasilnya B, saya harus menggunakan planning B, seperti itu, Bu. ya. Sehingga pada akhirnya pola bisa saya apa semacam sharing ke teman-teman. Saya menjalani ini seperti ini. Kalau kamu mau seperti saya, boleh silakan mencoba. Tapi mungkin harus disesuaikan dengan diri masing-masing sih, Bu. Hmm. Nah, bisa jadi Pentingkah kan itu mereka sharing kepada orang lain? Kalau ibu udah penting. bisa membuat pola ini, Saya pikir penting karena kalau hmm, mereka
menganalisa juga, misalnya saya menyampaikan pola dan menurut mereka kan kita kan bareng Bu, kuliah kan Ya, bareng. Jadi mereka bisa berbagi juga ke saya tentang misalnya ada yang terskip dari pantauan saya, itu bisa jadi mereka terpantau oleh mata mereka dan pada akhirnya dapat mereka sampaikan dan menjadi bahan juga bagi saya untuk saya memasukkan itu di dalam tindakan selanjutnya. apakah Ibu, apa artinya Ibu mengatakan bersama-sama sukses mengikuti kuliah ini bersama dengan teman itu membahagiakan? Iya, betul sekali. Karena kan indah Bu rasanya kalau kita, kalau buat saya sih Bu, Hmm, di sekolah itu saya selalu menyampaikan kepada siswa-siswa saya, kalau kalian masuk di kelas ini sejumlah hmm, 34 orang, bagi ibu kalian harus lulus 34 atau naik kelas tiga hmm, puluh empat orang. Tapi ya, ada syarat dan ketentuan di sana, di mana apa yang ibu sampaikan harus kalian ikuti. Apa yang ibu hmm, larang jangan kalian ikuti, jangan kalian lakukan. Nah, itu sudah dibuktikan, Bu. Di tahun kemarin, ya, siswa-siswi saya kelas 9 itu lulus 34 siswa. Dan ini wow, juga di kelas 7 ada 39 siswa. Saya sampaikan itu juga di pertemuan perdana bersama-sama dengan orang tua itu saya sampaikan. Nah, itu juga hmm, yang saya bagikan ke teman-teman kuliah. Kalau kita masuk 7 orang, berarti kita harus selesai 7 orang. Apapun caranya, selama kita bergandengan tangan, pasti kita akan dapat selesai bersama-sama. Tapi kalau kalian mulai melepaskan genggaman tangan dari kami, maka itu adalah tanggung jawab kalian ketika sesuatu dan lain hal itu terjadi dalam diri kalian. Seperti itu sih, Bu. wow. Rasa bahagia Ibu itu dilambangkan dengan apa, Ibu? Mungkin buat saya ketika suasana itu terjadi, Iya, buat saya sih, saya melambangkan itu dengan tali emas. Karena persahabatan itu ketika diikat dengan tali emas, emas kan itu nilainya tidak pernah turun, tidak pernah berubah, dan emas itu adalah logam yang namanya logam mulia. Nah, persahabatan oh, itu ketika kami selesai bersama-sama, rasa bahagia karena menjalani proses perkuliahan selama satu tahun setengah, hmm, pastinya ada suka, ada dukanya. Mungkin ya, memang di awal-awal udah ada terasa sih Bu, kayak hmm, mendongkol gitu karena ada salah hmm, satu teman yang tidak sepaham, maksud kami begini, hmm, maksudnya begitu. Nah, hmm, ketika nanti selesai secara sama-sama, itu apa yang saya sampaikan tentang saya melambangkan dengan tali emas, itu akan terasa sekali Bu. wow, wow, tali emas persahabatan. Ya. Wow, baik Ibu. Ini kita masuk kepada bagian akhir ya Ibu ya, sesi ini. Menurut Ibu, apa kekuatan dan peluang yang Ibu miliki sebagai modal untuk melakukan berapa langkah tadi nih? 5 langkah tadi. Hadir, bikin catatan, sharing dengan psikolog senior, dengan dosen-dosen di Untak, bahkan membuat pola. Menurut Ibu apa kekuatan Ibu dan peluang yang Ibu miliki? Yang pertama, kalau saya merefleksikan diri Hmm, saya itu orangnya mau belajar. Yang pertama, yang kedua, saya itu orangnya tekun. hmm, Kemudian yang ketiga, saya butuh teman. oke, Karena ketika saya tekun melakukan dan terus diberikan support oleh teman, itu hmm, kayak apa? Nyala api yang terus ditiup hmm, atau seperti nyala api yang diberi bensin atau minyak tanah. Dia akan terus tetap menyala. Kalau tidak ada teman, itu kayak ada yang kurang sih.
tidak ada yang Hmm. memberikan semangat, tidak ada yang saling mendukung, tidak ada yang saling memotivasi. Dengan melakukan ketiga hal ini, itu menjadi kekuatan yang utama buat saya. Saya Ibu, suka karena ibu aja, butuh teman, sebenarnya ibu juga punya banyak teman kan ibu? Punya kan? iya sih, iya. Oh, oke. Eh, eh, kalau dianalisa, apa keterbatasan ibu? Kira-kira apa tantangan terberat untuk bisa nanti di semester 1 nilainya B? Apa tantangan yang ibu bayangkan ada di depan mata? Apa ya, Bu? Kalau tantangan yang terberat untuk saat ini sih gini sih, Bu. Karena waktu saya mau masuk ke program profesi ini, kan saya doa. Hmm, Saya doa dan saya dapat sih impresi, saya dapat penglihatan bahwa wow. Tuhan ngomong sih kayak aku akan menyertai kamu seperti seorang bapak memegang tangan anak yang sementara Hmm, berjalan. Jadi kalau bicara tentang tantangan ke depan, saya terlalu percaya Tuhan sih bahwa Tuhan selalu hadir di setiap musim hidup saya. Jadi ketika hmm, mungkin itu tantangan itu berat, situasi itu mungkin sulit, hmm, tapi karena ada Tuhan di sana, saya percaya saya akan bisa melewati. Saya ingat sih apa yang disampaikan oleh Raja Daud, hmm, sekalipun aku memasuki lembah bayang-bayang maut, karena Tuhan ada di sana, maka saya akan menikmati kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita. Jadi kalau ngomong tantangan, pasti saya tahu pasti akan ada tantangan ini, Bu. Tapi hmm. karena saya berpatokan bahwa Tuhan sudah menyampaikan, Tuhan menyertai, maka saya terlalu percaya bahwa sekalipun tantangan itu sulit, tapi saya akan bisa lewati itu, Bu. Apakah ibu mengatakan tantangan ada, tapi Tuhan selalu ada menjadi jawaban daripada menghadapi tantangan itu? Ya, Keyakinan betul, itu Bu. teguh sekali. Ya, Nilai ya. berapa ibu kasih ke? 10. Oh, Kalau bisa 10. 1000, 1000. Wah, 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 wah. Terima Saya kasih terlalu ibu. mempercayai Tuhan sih, Bu. Karena Hmm, Tuhan itu nyata, Tuhan itu masih terus bekerja. Karena di setiap hmm. momen 30 menit saya baca Alkitab, itu pembacaan Alkitab itu bukan lagi kayak baca tulisan-tulisan, tapi Oh, kayak itu muncul, berbicara kuat di pikiran saya, kayak saya dengar gitu, Tuhan oh, menyampaikan dari apa yang saya baca itu kayak di hati ini bicara, aku akan hmm, terus menyertai sebagaimana kamu membaca ayat itu tidak hanya sekedar tertulis secara letterleh atau ditulis dalam huruf-huruf, tapi itu betul-betul akan muncul, akan dihidupkan bagimu. Jadi kayak cerita tentang Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel 40 tahun, hmm. maka perjalanan yang mungkin bagi saya ini adalah sulit di 1 tahun setengah, tapi karena ada Tuhan, maka semua mujizat, semua fasilitas yang saya butuhkan itu pasti akan dianugerahkan Tuhan. Seperti itu sih, Bu. Wah, such a great uh, faith ya Ibu Feni. Kita sampai kepada kesimpulan terakhir ya Ibu. Kita Ya, sudah 1 jam sedikit lebih kita oke. bercakap-cakap. Apa insight atau ada kesimpulan atau lesson learn yang Ibu bisa dapatkan dari percakapan kita? Kesimpulan yang saya dapatkan adalah ketika saya menjalani proses perkuliahan yang akan berjalan di tanggal 9 September, Ibu Arta membuat semakin detail apa yang harus saya lakukan dari kelima langkah, mengadministrasi dengan baik, membuat saya dapat menginventarisir, mengingat dan menyimpan itu di pikiran saya, hal-hal penting yang harus saya lakukan, hal-hal yang paling utama yang harus saya kerjakan,
Sehingga yang mungkin awalnya yang saya sampaikan tadi ketika Ibu Arta bertanya tentang dari skala 1 sampai 10, saya mengatakan baru di angka 1, itu saya akan dapat mengevaluasi di 1 bulan pertama selesai. Pastinya kalau 1 bulan pertama berarti Oktober, saya akan bisa mengevaluasi kalau saya menjalankan langkah-langkah sebagaimana apa yang kita cakapkan dalam percakapan ini. Ketika itu berhasil, maka itu dapat saya polakan ke teman-teman. Saya dapat semacam melakukan percakapan coaching juga ke teman-teman untuk pada akhirnya apa yang saya nikmati, hal baik apa yang saya nikmati itu dapat juga saya bagikan ke teman-teman sehingga cerita tentang 7 masuk dan 7 lulus itu tidak hanya sekedar sebagai cerita semata, tapi betul-betul ketika di bulan Desember nanti kami dapat berkata ketujuh kami itu lulus semuanya, gitu Bu. Wow, it's such a beautiful heart you have. Terima Ya, kasih Bu terima Arta. kasih Ibu Feni. Tadi eh, Ibu coba lihat lagi ya pertanyaan terakhir. Ibu akan hadir di perkuliahan, catatan yang berkualitas, bicara dengan psikolog senior, juga dengan lulusan Untak, lalu mencari pola dan men-sharing pola itu kepada teman-teman. Ibu bisa bayangkan, tadi Ibu mengatakan 1, dengan langkah-langkah yang sudah jelas tadi, Ibu naikkah angkanya as per tonight? Naik, Berapa naik, Ibu? naik ketiga Bu, naik ketiga. Naik ketiga. Sudah angka 3 Pak Tarigan beliau untuk mulai per nanti September 9 mulai untuk kuliah. Kuliah. Terima kasih untuk percakapan kita Ibu. Kita akhiri session kita. Semoga berguna. Selamat kuliah dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima Terima kasih. kasih Bu Arta. Ya, thank you.